Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan ke-10 melanjutkan materi algoritma penjadwalan. Materi hari ini adalah sambungan materi minggu lalu, yaitu algoritma penjadwalan shortest job first, yaitu bentuk kedua dari shortest job first disebut dengan shortest job first preemptive. Skema preemptif dalam shortest job first adalah apabila sebuah proses datang dengan waktu proses lebih rendah dibandingkan dengan waktu proses yang sedang dieksekusi oleh CPU, maka proses yang waktunya lebih rendah akan mendapat prioritas. Skema ini disebut dengan istilah Short Remaining Time First atau SRTF. Shortest Job First Preemptive adalah algoritma yang paling optimal karena ia memberikan rata-rata minimum waiting time untuk kumpulan dari proses yang mengantri. SJF algoritma adalah algoritma penjadwalan yang mengizinkan proses yang lebih pendek menghentikan proses yang sedang berjalan. Ini adalah contohnya. Kita gunakan contoh yang sama dengan contoh minggu lalu pada SJF non-preemptif. Bedanya adalah pada SJF preemptif, pada tabel ditambahkan satu kolom baru, itu kolom arrival time atau waktu kedatangan. Memperhatikan bahwa arrival time dan burst time itu adalah satuan waktu yang sama, yaitu mikrosecond, sehingga nanti arrival time dan burst time akan saling mempengaruhi. Dalam contoh soal, diminta membuat Gantt chart-nya, lalu membuat tabel waktu tunggu dan menghitung rata-rata waktu tunggunya. Pembahasan soal, perhatikan, arrival time dan burst time satuannya adalah mikrosecond. Yang kedua, arrival time dan burst time saling mempengaruhi. Yang ketiga, sebuah proses yang sedang jalan dapat dipotong atau dihentikan oleh proses lain yang datang kemudian dan mempunyai burst time lebih kecil. Ini adalah konsep preemptifnya. Perhatikan Gantt chart yang akan kita buat. Proses yang pertama jalan adalah P1 karena P1 adalah yang datang pertama, arrival time 0 mikrosecond. Nanti perhatikan, maka apapun burst time-nya, P1 akan jalan pertama karena P1 adalah pemilik arrival time terkecil. Di sini adalah 0, maka P1 jalan pertama. Perhatikan bahwa P1 burst time-nya adalah 7 mikrosecond. Ini adalah burst time-nya sesuai soal tadi, 7 mikrosecond. Kemudian seharusnya P1 jalan dari 0 sampai 7. Seharusnya begitu. Namun baru jalan 2 mikrosecond, lihat dari 0 ke 2, datanglah P2 yang burst time-nya lebih kecil. Lihat, P2 burst time-nya 4, sedangkan P1 7. Karena P2 lebih kecil daripada 7, karena P2 lebih kecil daripada P1 yang 7 mikrosecond besarnya, maka P1 akan dihentikan oleh P2 di saat P2 datang. Di saat P2 datang, maka saat datang adalah 2 mikrosecond, maka P1 dihentikan di 2 mikrosecond. Perhatikan, P1 sudah jalan 2 mikrosecond dari 0 ke 2, maka di burst time-nya dikurangi. 7 dikurang 2 sama dengan 5 mikrosecond adalah sisa proses P1. Lalu, setelah sampai ke 2 mikrosecond, kita lanjut ke P2. P2, lihat, raketannya 2, sama dengan di sini 2. Punya burst time 4. Punya burst time 4. Harusnya kalau di gambar normal, maka sampai 6 jalannya P2. Namun lihat selisihnya. Selisih kedatangan P2 dan P3 adalah 2 mikrosecond. Lihat dari 2 ke 4, 2 mikrosecond selisihnya. Lalu lihat burst time P3 apakah lebih kecil daripada P2. Lihat ternyata burst time P3 yaitu 1 mikrosecond lebih kecil daripada P2 yang 4 mikrosecond. Karena lebih kecil, maka P3 menghentikan P2. P3 menghentikan P2 pada saat P3 datang. Pada saat P3 datang, lihat 4 mikrosecond. Maka P2 dihentikan di 4 mikrosecond. Perhatikan, P2 sudah jalan 2 mikrosecond, yaitu dari 2 ke 4. Berarti 2 mikrosecond ini waktunya, maka kurangi di sini. Maka P2 sudah jalan 2 mikrosecond, sehingga sisa
burst time untuk P2 adalah 2 mikrosecond. Kemudian P3 jalan. P3 lihat gancatnya 4, di sini 4 arrival time-nya. P3 waktunya atau burst-nya 1 mikrosecond. 1 mikrosecond, Anda perhatikan. Lalu lihat selisih antara kedatangan P3 dan P4. 4 ke 5, itu 1 selisihnya. Mohon diingat, jika besarnya burst time 1, dan selisih antara kedatangan P3 dan P4 juga 1, maka artinya P3 dikerjakan sampai selesai habis waktunya, maka P3 dikerjakan habis 1 mikrosecond dari 4 sampai 5 mikrosecond. Tuh. Maka P3 sampai habis dikerjakan. Lanjutkan. Nah, setelah sampai di 5 mikrosecond, perhatikan arrival time proses terakhir adalah 5 mikrosecond. Lihat, 5 dalam soal ini adalah arrival time terakhir untuk P4 dalam proses. Jika gancat sudah sampai 5 mikrosecond atau lebih, dan soal yang lain mungkin, maka selanjutnya tidak lagi mempertimbangkan arrival time. Dianggap semua proses sudah datang. Selanjutnya, proses-proses akan disusun berdasarkan proses terpendek. Maka, setelah sampai 5 mikrosecond, kita lihat sisanya. Sisanya yaitu P1 sisa 5, P2 sisa 2, P3 sudah habis, P4 sisa 4, masih 4. Maka, dari sisa P1, sisa P2, dan P4, kita susun dari burst time terkecil, yaitu kita ambil dari P2, sisa P2 2 mikrosecond, lalu P4, lalu terakhir sisa P1. Maka kita buat di gancatnya, digambar sisa P2 2 mikrosecond, P4 4 mikrosecond, dan sisa P1 5 mikrosecond. Itu adalah gancat untuk SCF preemptif. Kemudian, pembahasan untuk tabel waktu tunggu. Pada tabel waktu tunggu ada 2 cara yang diperhatikan. Yang pertama, jika proses tidak terpotong dan jika terpotong. Jika tidak terpotong, misalnya pada P3 tidak terpotong dan P4 tidak terpotong, maka waktu tunggunya menggunakan rumus waktu tunggu pada gancat dikurangi arrival time pada tabel. Lihat P3, waktu tunggunya di gancat adalah 4, ini 4, dikurangi arrival time di tabel 4. Maka 4 kurang 4, 0. P4, lihat di gancatnya waktu tunggunya adalah 7. 7 dikurangi arrival time di tabel 5. 7 kurang 5 sama dengan 2. Itu untuk proses yang tidak terpotong. Sedangkan untuk proses yang terpotong, pada P1 2 kali terpotong, P2 2 kali terpotong, maka rumusnya adalah waktu tunggu potongan kedua dikurangi waktu selesai potongan 1. Lihat contoh P1, ada 2 potong P1, maka potongan pertama dari P1 yang diambil adalah waktu selesainya, sedangkan potongan kedua dari P1 yang diambil adalah waktu tunggunya, lalu dikurangi waktu tunggu 11 dikurangi 2 untuk P1. Untuk P2 yang diambil adalah 5, waktu tunggu potongan kedua, dikurangi waktu selesai potongan pertama, 4. 5 kurang 4, 1. Untuk menghitung average waiting time-nya, gunakan rumus yang sama, jumlahkan semua waktu tunggu dikurangi banyaknya proses. Maka jumlahkan 9 ditambah 1 ditambah 0 dan ditambah 2 sama dengan 12 dibagi 4. Jumlah prosesnya 4, maka hasilnya adalah 3 mikrosecond. Ini adalah jawaban yang diinginkan, yaitu gancatnya, tabel waktu tunggu, dan rata-rata waktu tunggunya. Berikutnya adalah kita akan membandingkan SCF non-preemptif dan SCF preemptif.
Saya menggunakan contoh yang sama dengan contoh yang tadi dan minggu lalu, yaitu 4 proses, yaitu P1 arrival time-nya 0, burst time-nya 7, P2 arrival time-nya 2, burst time-nya 4, P3 arrival time-nya 4, burst time-nya 1, dan P4 arrival time-nya 5, burst time-nya 4. Maka dari data yang sama ini, Anda diminta untuk membuat Gantt chart, tabel waktu tunggu dan average waiting time untuk SCF non-preemptive dan untuk SCF preemptive. Perhatikan, arrival time hanya digunakan pada skema preemptive saja. Jika Anda mengerjakan SCF non-preemptive, cukup perhatikan proses dan burst time saja. Kita lihat hasilnya. Ini adalah SCF yang non-preemptive. Ini satu ya, maaf. SCF non-preemptive, ini adalah Gantt chart-nya. Sama seperti materi minggu lalu, jika dia non-preemptive, maka proses akan disusun berurutan sesuai dengan burst time terkecil. Kita lihat dari soal, maka P3 dulu terkecil, lalu P2, lalu P4, terakhir baru P1. P3, 1 mikrosecond, P2 sampai 5, 4 mikrosecond, P4 sampai 9, 4 mikrosecond, dan P1 sampai 16, 7 mikrosecond. Waktu tunggunya P1-nya 9, P2-nya 1, P3-nya 0, dan P4-nya 5. Dijumlahkan bagi 4, hasilnya 3,75 mikrosecond. Itu yang non-preemptive. Yang preemptive, kita lihat menggunakan contoh soal yang kita bahas tadi, dengan data yang sama, maka P1 dikerjakan sampai 2, terpotong oleh P2, P2 dikerjakan sampai 4, terpotong oleh P3, P3 dikerjakan sampai selesai, sampai 5 mikrosecond, lalu sisanya disusun berdasarkan terpendek proses burst time-nya. Maka setelah 5 adalah P2, sisanya sampai 7 mikrosecond, lalu P4 sampai 11 mikrosecond, dan P1 sampai 16 mikrosecond. Kita hitung waktu tunggunya. P1 tadi 11 kurang 2, 9. P2 5 kurang 4, 1. P3 4 kurang 4, 0. Dan P4 7 kurang 5, 2. Di total jumlah semua waktu tunggu dan dibagi dengan jumlah proses, yaitu 9 ditambah 1 ditambah 0 dan ditambah 2, 12, hasilnya dibagi 4, hasilnya adalah 3 mikrosecond. Kesimpulannya adalah, hasil perbandingan SCF non-preemptive dan SCF preemptive pada soal tersebut menunjukkan bahwa SCF preemptive memberikan rata-rata waiting time yang lebih kecil dari SCF non-preemptive. SCF preemptive menghasilkan 3 mikrosecond dan SCF non-preemptive menghasilkan 3,7 mikrosecond. Dengan demikian, SCF preemptive lebih efisien dibandingkan dengan SCF non-preemptive. Demikianlah materi hari ini. Jika ada pertanyaan, Anda sampaikan melalui WA group masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.